Hai teman-teman di Mabuk Buku semuanya di rumah, apa kabar? Kembali bareng sama saya Riwe alias Ari Wijayanti di channel YouTube di Mabuk Buku. Gimana nih kabar kalian? Pastinya semua udah mulai membaik ya kondisinya. Semoga semuanya sehat di rumah dan tentu saja tetap baca buku sampai mabuk. Hari ini kita kan udah memasuki bulan Oktober nih ya. Nah, ada apa aja sih di bulan Oktober ini? Adakah hari-hari spesial yang akan kita peringati di bulan Oktober ini? Di tanggal 10 Oktober tepatnya, ini ternyata bertepatan dengan Hari Mental Health sedunia. Jadi International World Mental Health Day. Hari ini aku akan memberikan 5 rekomendasi buku yang bertema mental health atau kesehatan mental. Jadi kelima buku ini aku sudah baca dan aku akan merekomendasikannya kepada teman-teman. Buku apa aja itu? Yuk kita bahas satu-satu. Buku pertama yang akan aku bahas adalah buku karya Mark Manson yang judulnya The Subtle Art of Not Giving a F***, atau kalau yang udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia adalah Seni Bersikap Bodo Amat, terbitkan oleh penerbit Grasindo. Bodo amat di sini maksudnya tentang kalian bagaimana memilih dan memilah hal-hal apa saja yang menurut kalian tuh penting. Dalam kehidupan modern sekarang ini sepertinya kita dihadapkan pada suatu kondisi yang berputar sangat cepat, seolah-olah waktu di dunia ini tuh kurang gitu, 24 jam itu kurang rasanya. Dan seolah-olah ada banyak hal, ada banyak mimpi, ada banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita nggak tahu lagi nih mana yang sebenarnya esensial atau penting yang harus kita berikan fokus atau kita berikan perhatian yang lebih gitu. Jadi dalam buku ini kalian akan seperti merasa ditampar karena kata-kata dari Mark Manson ini sangat lugas dan dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari banget gitu ya, jadi bukan kata-kata yang dipermanis gitu. Dia menjelaskan tentang contoh-contoh di kehidupan nyata, apa saja hal-hal yang biasanya kita abaikan dan biasanya kita berikan perhatian lebih. Contohnya adalah materi. Ketika kita punya rumah, punya mobil, punya handphone, punya laptop, punya komputer, bahkan mungkin handphone lebih dari satu, dan waktu kita habis untuk merawat itu semua, untuk memperhatikan hal-hal yang material itu, padahal seharusnya yang kita butuhkan adalah hal-hal yang lebih spiritual ataupun hubungan-hubungan atau relationship yang lebih emosional. Salah satu contoh yang lain adalah internet dan TV gitu. Saat ini kita dihadapkan pada arus informasi yang begitu derasnya dari berbagai macam sumber. Dengan gampangnya kita bisa mengakses segala macam informasi yang kita butuhkan. Tapi ada tapinya nih. Resikonya adalah kita jadi menemukan informasi-informasi yang juga sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, itu diingatkan juga nih sama Mark Manson di dalam bukunya Seni Bersikap Bodo Amat, bahwa informasi-informasi yang kalian temukan di dunia maya maupun di televisi tidak semuanya penting buat kalian gitu. Di sini di buku ini kita diingatkan bahwa ayo kita fokus, kita menggunakan energi kita untuk hal-hal yang memang kita punya kontrol di dalamnya, yang bisa kita rubah. Bayangin kita seharian gak bisa tidur, malam jadinya insomnia, atau kemudian paginya jadi sulit bekerja karena kita memikirkan tentang masalah politik luar negeri yang sama sekali kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mengontrol, bahkan kita tidak punya hak untuk vote gitu di negara itu gitu. Jadi marilah kita alihkan energi dan waktu kita untuk hal-hal yang lebih esensial dan yang dapat kita kontrol untuk menuju kebahagiaan sejati. Buku kedua sama juga karya dari Mark Manson yang judulnya Everything is, atau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Segala-galanya Ambyar gitu ya judulnya, oleh penerbit Grasindo, penerbit yang sama juga yang sudah menerbitkan bukunya Mark Manson sebelumnya.
gitu. Buku ini tentang hope atau harapan. Aku berharap ketika aku dewasa nanti, aku ingin menjadi sesuatu yang besar gitu. Aku ingin menjadi influencer yang terkenal misalkan. Harapanku adalah aku harus mempunyai gaji sekian di umur sekian gitu. Nah, ketika banyak harapan-harapan atau ekspektasi-ekspektasi itu malah justru membuat hidup kita tuh semakin tertekan, semakin tidak bahagia gitu. Harapan itu memang perlu ada, cuman sebaiknya jangan hidup kita itu berpusat pada harapan-harapan itu. Ketika harapan itu tidak tercapai, bukan berarti hidupmu hancur. Sebenarnya ini bisa juga dibilang bahwa Mark Manson mengajarkan kita seni bersyukur. Ini digambarkan di awal buku ini tentang kehidupan manusia yang selalu berprogres. Ketika kita semakin kesini, malah rasanya kok dunia ini makin gak bener, kok makin banyak kejahatan, kok perang masih ada aja, kok misalkan di negara kita, di Indonesia gitu, kenapa kok politiknya sekarang seperti ini, kenapa kok situasi ekonomi memburuk dan lain-lain. Tapi di sisi lain aku tidak menyadari gitu, tidak ya mungkin aku menyadari tapi aku lupa bahwa kehidupanku pun sudah berprogres sangat besar dari dulu waktu masa kecil, dari waktu tahun 90-an, dari sebelum ada teknologi handphone, smartphone gitu. Sekarang semuanya begitu mudah hanya dengan membawa smartphone gitu. Hanya dengan memiliki smartphone dan internet, kita bisa mengakses segala macam informasi, kita bisa belanja, dan juga kita bisa bekerja dari rumah seperti sekarang. Jadi sebenarnya dunia ini terus berprogres ke arah yang lebih baik. Kehidupan saat ini jauh lebih baik daripada kehidupan masa lalu. Jadi ketika harapan-harapan kalian yang sangat tinggi-tinggi itu tidak tercapai sekarang, kalian itu sebenarnya sudah mencapai suatu titik yang jauh lebih baik, jauh berprogres sangat banyak, dan itu juga patut dirayakan atau disyukuri. Buku yang ketiga adalah bukunya Desi Anwar, seorang pembawa berita gitu ya, jurnalis senior, yang judulnya Apa yang Kita Pikirkan Ketika Kita Sendirian. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Jadi buku ini diterbitkan tahun kemarin, tahun 2020, dan juga ditulis di tahun yang sama, yaitu udah di saat pandemi COVID-19. Jadi buku ini ditulis di saat masa-masa karantina di rumah ya, sendirian. Isinya tuh sebenarnya random thoughts atau yang bisa kita bilang ya yang dipikirkan oleh Desi Anwar pada saat dia sendirian. Tapi relate sekali karena itu juga yang saya pikirkan ketika saya sendirian, ketika merasa terisolasi, merasa kesepian. Cuman ada yang menarik nih, jadi di buku ini ternyata Desi Anwar menemukan bahwa ketika sendirian itu memang kita tidak bisa bersosialisasi dengan banyak orang, dengan orang-orang lain. Tapi justru kita bisa bersosialisasi dengan diri kita sendiri. Kita jadi punya waktu untuk bermeditasi, untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa sih yang aku mau? Bagaimana hidupku ini? Apakah aku sudah bahagia? Apa sih yang membuat aku bahagia? Apa yang membuat aku bersyukur hari ini? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri yang jarang kita tanyakan sehari-hari sebelum masa karantina, ternyata itu muncul dengan sendirinya saat kita sendirian. Buku keempat adalah buku karya Baek Se-hye, seorang penulis Korea. I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Di sini ada 2 volume, yaitu volume 1 dan volume 2. Nah, kedua volume ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Buku ini berisi tentang percakapan antara psikiater dan juga pasien penderita depresi berkepanjangan. Buku ini menjadi menarik karena pengemasannya itu berbeda, bukan berbentuk narasi. Ini adalah percakapan mereka berdua yang terjadi dalam sesi terapi. Buku ini menjadi menarik karena membuka mata kita atau menambah awareness kita gitu ya, tentang penyakit depresi ini, bagaimana spektrumnya, apa perbedaannya depresi yang lebih temporari, maksudnya lebih bersifat sementara dalam jangka waktu yang cukup pendek,
Dan ternyata itu berbeda dengan depresi yang ternyata bisa menahunnya itu bisa sampai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Di satu sisi I want to die, ini udah cukup dark ya, aku ingin mati gitu. Tapi terus ada tapinya, but I want to eat tteokbokki gitu. Tapi aku pengen makan kue beras, aku pengen jajan gitu. Nah, ketika kita masih memiliki keinginan-keinginan dalam hidup, mempunyai suatu hasrat gitu ya, pengen makan tteokbokki, itu artinya kita masih punya tujuan hidup gitu. Dan itu adalah tanda bahwa kita patut mempertahankan hidup kita yang indah ini gitu. Tapi aku berpesan buat teman-teman yang mau baca buku ini untuk menghindari satu hal, yaitu self-diagnosing atau diagnosa mandiri gitu ya. Jadi karena ini bentuknya percakapan dengan psikiater, sangat mudah sekali buat kalian untuk menyamakan keadaan mental kalian saat kalian baca. Misalkan, salah satu ciri depresi tahunan atau depresi gitu, salah satunya mungkin adalah susah tidur. Kemudian kalian merasa, aku akhir-akhir ini susah tidur nih. Nah, ingat, itu belum tentu depresi ya teman-teman. Bisa jadi mungkin ada suatu masalah di pekerjaan yang kalian belum selesaikan, atau memang kalian lagi super excited terhadap sesuatu, itu bisa juga. Jadi hati-hati, jangan sampai self-diagnosing, karena diagnosa penyakit depresi maupun penyakit mental yang lain itu harus dilakukan oleh ahlinya. Di sini ahlinya adalah seorang psikiater. Jadi ini sama seperti ketika kita mendiagnosa penyakit-penyakit fisik lainnya gitu ya, misalkan penyakit jantung, penyakit diabetes, atau flu, batuk pilek dan lain-lain, kita harus datang ke dokter. Nah, dokter yang tepat untuk kita datangi ketika kita memiliki gejala-gejala tersebut adalah seorang psikiater, yaitu orang yang telah menempuh pendidikan dokter dan lalu melanjutkan ke spesialis kejiwaan, dan kemudian ia sudah memiliki izin praktek untuk berperan sebagai terapis atau psikiater kalian. Ingat ya, buku yang kelima yang aku ingin rekomendasikan kepada kalian adalah buku yang berjudul You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Buku ini ditulis oleh Alessandro Rubi, food photographer dan juga travel vlogger kalau nggak salah. Jadi sempat aktif ya di sosial media sebagai itu. Lalu kemudian Alessandro Rubi ini cukup sering gitu ya menulis artikel-artikel, dan kemudian akhirnya ia menulis buku ini. Jadi buku ini sudah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kalian bisa cari di toko buku terdekat. Nah, buku ini menurut aku cocok dibaca oleh teman-teman yang baru mau masuk kerja atau baru lulus kuliah gitu ya, yang masih dalam masa pencarian nih. Aku paling cocok kerja apa ya? Aku paling cocok di bidang apa gitu. Atau juga cocok juga sih buat dibaca sama teman-teman yang masih belum lulus gitu, yang udah hampir lulus gitu ya. Jadi ini benar-benar, buku ini bisa jadi guide atau panduan dalam kalian menemukan apa yang disebut ikigai, yaitu perpaduan antara what you love, what the world needs, kemudian what you gonna be paid for, dan juga what you're good at. Jadi perpaduan antara satu, apa yang kamu sukain, yang kedua skill apa yang kamu bisa, yang ketiga apa yang dibutuhkan oleh dunia ini atau oleh sekitarmu, dan yang keempat adalah apa yang akan menghidupimu atau membayarmu, memberikan gaji atau penghidupan untuk kamu gitu. Ketika kalian udah bisa mengkombinasikan keempat hal ini, itu artinya kalian bisa mencapai ikigai. Nah, di sini Alessandro Rubi juga menjelaskan juga kalau sebelum ia menemukan ikigai itu, ia tuh udah sempat ganti-ganti pekerjaan sampai 9 kali, mencoba berbagai macam profesi yang sama sekali berbeda. Jadi perjalanannya tuh cukup panjang. Nah, menurut aku agak-agak gimana ya, agak nyesel gitu, kenapa sih nggak nemu buku ini dari dulu. Dan ya sebenarnya memang waktu dulu aku baru-baru lulus, ini bukunya belum terbit ya gitu.
menurutku ini memang bagus banget buat teman-teman yang baru memulai perjalanannya, baru memulai eksperimennya dalam mencari-cari pekerjaan gitu. Jadi ini kalian beruntung banget karena udah ada guide yang tepat untuk mendampingi perjalanan karir kalian. Itulah tadi 5 buku rekomendasi aku yang berhubungan dengan mental health gitu. Jadi 5 buku ini bisa kalian jadikan bacaan ataupun mungkin salah satunya kalian akan bisa jadikan pegangan atau panduan dalam hidup gitu ya, untuk selalu mengingat bahwa tujuan kita tuh dalam hidup tuh apa sih. Yang pastinya kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu dibangun oleh apa aja, dan bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri gitu. Jadi kebahagiaan itu intinya adalah kerja keras yang kita lakukan untuk diri kita sendiri ya, bukan sesuatu yang kita cari dan kita dapatkan dari orang lain gitu. Jadi di hari Mental Health Internasional ini aku ingin berpesan buat teman-teman untuk selalu meningkatkan awareness kalian akan kesehatan mental bagi diri kalian sendiri maupun orang-orang di sekitar kalian, buat teman, keluarga, pasangan, dan semuanya. Kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan tentu saja ini sangat berhubungan satu sama lain. Ketika mental kalian itu sakit atau down, itu bisa mempengaruhi fisik kalian, dan begitu juga sebaliknya. Jadi saling jaga, kemudian saling peduli, tingkatkan empati, dan terus sebarkan kebaikan. Oke? Dan juga satu lagi, tetap baca buku sampai mabuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.